kita bisa di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat dan kasih karunia. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bertemu di tempat ini untuk memulai ibadah ke-40 dan kita akan memulai dengan menyanyikan Ahmad Keuna dan Menanti. Sudah selesai dan kita akan memuji Tuhan dengan KM 3. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami sebagai keturunan-Mu yang ada di Yesus boleh hadir berada di tempat ini. Berkati ibadah kami Tuhan dan awal dan akhirnya dalam Engkau saja mulai kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Tenangkan hati dan pikiran kami pada kami memuji Engkau dan dapat memuji Engkau. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal pertama sampai akhir. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama hidup dan bermazmur bagi aku selagi aku ada. Janganlah percaya pada para bangsawan, pada anak manusia yang tidak dapat memberikan kata-kata. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah.
pada hari kedua kamu. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahmu. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia berlama-lama, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang keras, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang terkurung. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi janganlah pasti kebijakannya. Tuhan itu Raja yang selama-lamanya. Allahmu, Yesus, turun-temurun. Haleluya. Sekarang kita tenang dulu supaya kita bisa berdoa. Ya, tenang dulu. Ya, mari berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan pelihara sampai dengan siang hari ini. Kami akan membaca bagian dari kitab Habakuk. Kiranya Tuhan memberkati pikiran kami sehingga kami memahami perintah Tuhan dalam pembacaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita baca bergantian ya. Mari berdiri, jadi gantian sama Pak Pendeta ya. Jadi saya baca ayat yang ganjil, nah jadi sekalian baca ayat yang genap. Orang yang benar akan hidup oleh karena
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lubang, supaya orang sambil lalu dan membaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Apabila itu sungguh-sungguh, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang mengajarnya tidak lulus hatinya, tetapi yang wanita itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Dia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian bacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Silakan duduk. Siapa kita? Adik-adik sekalian, sekarang ikutin Pak Pendeta. Ya. Keluarkan handphonenya yang ada paketnya. Ya, yang handphone nggak ada paketnya. Ya. Ya, nggak usah malu-malu. Kemudian buka brosnya. Tak. Ya. Ketik di situ profil Nabi Habakuk. Habakuk atau Hafakuk berasal dari bahasa Ibrani, ya. Nah, perhatikan di situ, ya. Arti kata dalam bahasa Ibrani berarti rangkulan. Ya, oke, perhatiin handphonenya. Jadi Habakuk itu rangkulan, kan berdiri semua. Berdiri ya. Dua-dua rangkul kawannya. Rangkul gimana? Nah, ayo kita rangkul. Nah, rangkulan. Ya. Nah, rangkulan itu yang disebut orang Israel Habakuk. Paham ya? Jadi kalau kamu merangkul kawanmu, kamu merangkul saudaramu, itu disebut Habakuk. Oke? Udah, kalian berdua mau rangkulan. Nah, ada apa denganmu? Ya. Jadi rangkulan persaudaraan. Oke, duduk lagi. Ya. Jadi adik-adik di rumah bisa mencari arti nama dalam Alkitab, ya, di situ. Profil Nabi siapa? Boleh juga profil Pendeta Erik. Nah, itu juga ada saya. Saya cukup terkenal, ya, bisa juga di kata-katanya, gitu ya. Jadi apa arti Habakuk? Rangkulan. Rangkulan itu bermakna bersahabat, bersaudara, ya. Nggak ada musuhan rangkulan, benar ya? Ya. Kalau bermusuhan itu berarti dia tinju-tinjuan. Dan kalau merangkul, ya sambil merangkul, bagaimana kabarnya bro? Kan begitu. Bagaimana kabarnya sis? Nah, bro and sis, saudara laki-laki, saudara perempuan. Ya, jadi arti nama Habakuk itu bagus. Ya, rangkulan penuh dengan persaudaraan, persahabatan. Ya, nah, jadi kalau mau kasih ditanya, kasih nama apa nih kelompok kita? Habakuk. Kalau nggak ada kerja kelompok di sekolah, kita semua dalam rangkulan persaudaraan. Ya, gitu ya. Ini kan bersaudara semua kan? Nah,
bersaudara di dalam Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kalau orang di Medan bilang Tuhan Yesus, keras gitu. Ya. Gitu. Nah, berikutnya Nabi Habakuk dia berdoa. Ya. Berdoa setiap hari. Dia mengadu tentang persoalan-persoalan itu. Nah, jadi orang Yehuda sejak zaman dulu kala itu berdoa 5 kali dalam satu hari. Lalu itu yang dicontoh oleh orang Arab. Mereka sholat 5 kali, sholat 5 waktu. Di Yahudi juga sembahyang 5 kali dalam satu hari. Nah, jadi minimal kita bisa bayangkan Nabi Habakuk ini dia berdoa paling tidak 5 kali sehari. Nah, dikali berdoa sehari berapa? Kenapa kepalanya miring-miring? Tegakkan kepalamu. Jawab pertanyaannya. Berapa kali kalian berdoa satu hari? Minimal kalau makan 3 kali, berdoa 3 kali, berdoa makan. Tambah lagi mau tidur, ya. Ya bisa lebih dari 5 kali kan? Nah, sekarang adik-adik teruna itu harus berdoa minimal 5 kali satu hari. Oke, setuju nggak? Nah, lebih dari 5 kali bagus. Ini bukan soal pahala, bukan. Ya. Tapi melatih untuk berbicara. Makin banyak berlatih, makin fasihlah kita berbicara. Makin banyak kita belajar berdoa, makin fasih kita berdoa gitu. Nah, makin sering kita ngelamun, makin banyak menghayal. Oke? Jadi perhatikan di sini, jangan banyak ngelamun. Nah, ya. Jadi banyak latihan di rumah berdoa, ya. Minimal harus kalahkan. Yang misalnya sembahyang cuma 5, kamu 10, kita 10, ya. Banyak-banyak berdoa. Ingat, ya. Nah, mau ke sekolah, doanya mau belajar atau mau pacaran? Hah? Ayo. Keduanya. Hah? Ke sekolah, Catherine ke sekolah mau belajar atau mau pacaran? Belajar. Nah, sebelahnya belajar. Ada yang mau pacaran? Bintang. Ya Tuhan, saya mau ke sekolah cari pacar. Ada? Ini SMA kelas 11, kelas 12. Ya. Siapa? Ya, kakaknya dulu ya. Saya mau ke kampus mencari yang hilang. Ya. Jadi berdoa untuk apa tujuannya? Mau makan, doanya makan. Mau tidur, doanya tidur. Mau belajar, doanya belajar. Ya, mau ke sekolah, sekolah. Mau ibadah di gereja, doanya mau ibadah. Gitu. Ya, jadi harus sesuai dengan tujuannya. Nah, semakin banyak kita menjalani rutinitas sehari-hari, makin banyak diharapkan makin banyak berdoa. Kan gitu. Membaca Alkitab berdoa. Ya. Jadi bisa dibuat lagu. Ya. Mau gereja kita doa, gitu kan. Itu lagunya apa betul? Mau makan ingat kamu, kayak kita betul. Aku mau tidur ingat kamu, ya. Tapi sekarang diganti katanya, ya. Aku mau belajar ingat Tuhan, kan begitu. Nanti dibuat lagunya ya, kayak di depan, di aransemen ulang. Ya. Lagunya siapa tuh dulu? Aku mau makan ingat kamu. Nah, sekarang adik-adik tahu menara kan? Menara itu nggak ada yang rendah. Menara itu tinggi. Ya, coba bayangkan menara Telkomsel, ya, tinggi
tinggi, ya. Jadi menara gereja pun tinggi, ya. Jadi menara itu tempat yang tinggi untuk menghadap ke mana? Ke langit. Jadi menara itu kan di luar. Jadi orang kalau naik menara dia pasti lihatnya ke langit. Nah, orang-orang di perjanjian lama yang diceritakan dalam kitab Nabi Habakuk ini terbiasa kalau habis berdoa dia naik ke tempat tinggi lalu menegadah ke langit sambil menantikan jawaban-jawaban dari Tuhan. Itu udah kebiasaan bangsa kita di perjanjian lama zaman ini. Nah, kita mau belajar ya untuk menantikan jawaban Tuhan itu dengan cara bagaimana? Ya kan? Jangan kita bilang ya udah dijawab syukur, nggak dijawab ya udah lama. Ya, jangan begitu. Kalau berdoa harus menantikan kapan ya, Tuhan menjawab doa. Serius nantikannya juga. Masa penantian itu yang disebut dengan perbuatan perbuatan iman. Ya. Jadi kita menanti jawaban doa Tuhan itu bagaimana? Itu perbuatan iman. Ada yang cuek-cuek aja ngomong ya udah dengar syukur, kagak juga kagak apa-apa kan. Kan cuek-cuek aja. Tapi ada yang serius menantikan jawaban itu. Nah, jadi dalam keseriusan itu muncullah harapan, kan? Harapan untuk sesuatu yang terjadi. Nah, adik-adik punya harapan kan? Harapan, tahu harapan? Sesuatu yang kita inginkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Nah, punya harapan. Nah, harapannya apa? Atau diganti pakai bahasa yang kekinian ya. Punya harapan apa sih? Adik-adik, bahasa lainnya ya. Punya cita-cita apa? Ya. Jadi harapan itu dibahasakan ke dalam bahasa sehari-hari itu ya. Cita-cita. Jadi keinginan yang akan terjadi, yang diharapkan terjadi. Nah, yang itu ya. Nah, ini kalau ini saya bingung mana yang kita Regina yang mana? Ngaku aja deh kamu namanya. Namanya siapa yang ini? Ya, kamu Gita. Ya, Regita cita-citanya apa? Jadi dokter. Mantap. Kalau adiknya apa kakaknya kembarannya? Sama. Jadi dua-duanya jadi dokter. Nah, nanti pasiennya bingung. Mana dokternya sama? Nah, oke, kalau mau jadi dokter, ya, berarti apa yang harus dilakukan supaya bisa mencapai jadi dokter? Apa? Pertama, berdoa. Ya, Tuhan, saya punya cita-cita jadi dokter. Ya, tangannya dilipat nggak ini kayak turun sulam. Ya, Tuhan, ya, saya punya cita-cita jadi dokter. Habis berdoa, belajar, jangan menghayal. Ya. Habis berdoa, belajar. Nah, lulus SMA, pergi ke mana? Perguruan tinggi yang ada kedokterannya. Kan begitu. Kalau jadi dokter. Nah, habis itu kuliah. Nah, lulus kuliah baru praktek jadi dokter. Siapa yang punya cita-cita jadi pendeta? Enggak ada. Nah, punya pendeta? Hah? Gak pernah bayangin ya. Saya juga dulu gak bercita-cita jadi pendeta loh. Beneran. Saya cita-cita jadi artis dulu. Sama dong. Ya, ada yang jadi artis ya? Iya. Jadi artis. Tapi nggak kesampaian itu jadi pendeta. Itu karena Tuhan mengendakinya. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, jadi harapan
kita untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, pasti ada tantangannya kan? Nah, tantangannya. Nah, di sini yang diceritakan ini orang-orang Yehuda yang mau hidupnya baik, ada tantangannya, godaannya. Kan? Coba perikop sebelumnya, bacanya judulnya perikop sebelumnya. Di manakah keadilan Tuhan, kan? Jadi malah pada bertanya, Tuhan ini ada atau bukan? Kok kita ini diperlakukan semena-mena oleh bangsa Kasdim? Nah, itu kan ada periwayat bangsa Kasdim itu orang-orang Babilonia. Kalau zaman sekarang orang-orang Babilonia itu adalah bangsa Irak, keturunan dari Nebukadnezar sampai Saddam Hussein. Itu orang Kasdim dalam perjanjian lama. Kalau Asyur itu Iran, ya. Jadi Asyur dan Babel itu terus bersaingan. Hasilnya sekarang Iran dan Irak perang. Ya, orang Kasdim itu selalu berbuat ketidakadilan, menindas. Nah, sampai akhirnya orang-orang Yehuda itu berpikir, kita ditindas terus, di mana sih Tuhan kita ini? Nah, udahlah. Akhirnya pada nggak mau beribadah lagi. Kita cari aja pertolongan dari yang lain. Nah, itu yang diadukan oleh Habakuk. Tuhan, bagaimana ini? Kami ditindas oleh orang Kasdim dan bangsa ini tercerai-berai, tidak lagi berjalan di dalam jalan. Nah, itu dia. Jadi Habakuk punya harapan suatu saat, ya, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita berdoa kan punya harapan gitu ya. Nah, sambil kita juga berdoa masa depan akan apa? Harapan kalian masa depan akan lebih baik dari masa kini, kan gitu. Masa kini lebih baik dari masa lalu, ya. Masa depan lebih baik dari masa kini, itu harapannya. Nggak ada yang berharap hari ini lebih buruk dari kemarin, nggak ada. Ya, hari esok pasti lebih baik dibandingkan hari ini. Nah, jadi harapan-harapan itu yang dibawa oleh Habakuk untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu dia tunggu jawaban Tuhan. Nah, menunggu jawaban itu, dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak melanggar perintah Tuhan. Jadi menantikan, gitu ya, berdoa lagi, dia menantikan. Jadi itu pengajarannya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, ya, dalam perikop bacaan kita, Tuhan tidak menghendaki orang yang jalannya membusungkan dada, kayak paman gober, dadanya orang yang sombong, ya. Jadi kita diminta untuk menantikan jawaban-jawaban doa kita dalam kerendahan hati. Kalau sudah dijawab doanya, juga jangan sombong. Nah, itu yang bisa kita lihat dari cerita ini, ya. Jadi Tuhan memperingatkan, nah, jangan kita menjadi orang-orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tapi kita harus menjadi orang benar dan hidup oleh percaya. Nah, sekarang kalau kita punya harapan masa depan yang lebih baik, punya cita-cita untuk kehidupan yang lebih baik, maka semuanya harus dibawa di dalam doa. Lalu setelah berdoa, kita harus punya keyakinan Tuhan akan menjawab doa itu tepat pada waktunya. Ya, jadi kita nggak bisa memaksa Tuhan, ayo harus hari ini dikabulkan, enggak. Ya, yang penting kita berdoa, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, cita-cita kita untuk hidup yang lebih baik,
masa depan yang cerah, semuanya dibawa dalam doa dan nantikanlah jawaban dari Tuhan. Nah, itu yang dibilang apa temanya situ? Hidup dalam iman. Kalau hari ini adik-adik mencanangkan saya mau jadi dokter, saya mau jadi apa? Mau jadi polisi, saya mau jadi tentara, saya mau jadi presiden, ya, iman itu dalam doa bisa ya, gitu ya. Jadi pesannya tadi apa? Berdoa harus sering-sering, ya. Semakin banyak berdoa akan semakin baik, ya. Melatih kita di dalam berbicara kepada Tuhan. Ya. Kemudian salah satu isi doa kita adalah mendoakan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik, termasuk diri kita, ya, menjadi orang yang lebih baik. Ya. Kemudian kalau punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita menjadi orang baik, orang yang berguna untuk di masa depan, maka doakanlah itu semua dan jalani prosesnya. Ada tantangan, ada rintangan, berdoa lagi. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir. Udah terakhir lagi. Nah, orang yang benar, Alkitab itu lihat di sini. Orang yang benar sama dengan atau tidak dengan orang yang beriman. Ulangi ya. Orang yang benar sama dengan atau tidak sama dengan orang beriman. Yang mana jawaban? Ya sama. Ayo, ulangi ya. Orang benar sama dengan orang beriman, atau orang benar tidak sama dengan orang beriman. Yang mana jawabannya? Tahu? Siapa yang tahu? Ngerti nggak pertanyaannya? Ngerti kan? Ya, dua pilihannya. Orang benar sama dengan orang beriman, atau orang benar tidak sama dengan orang beriman. Jawaban satu atau dua? Yang pertama atau yang kedua? Dua. Siapa yang jawab kedua? Tunjuk tangan. Jadi orang benar tidak sama dengan orang beriman. Itu ya. Mana lagi tangannya? Ayo, tanggung jawab dengan jawabannya. Ayo, angkat tangan. Tunjuk. Berapa orang yang jawab pilihan kedua? Yang tidak jawab pilihan kedua berapa orang? Nah, Catherine dengan berapa? Kemudian yang pilih nomor satu, Chris, boleh kakak. Yang lain dua semua lagi, ya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Orang benar, tahu orang benar, tidak buat salah, sama dengan orang beriman. Gak setuju ya? Yang kalian setuju, orang benar tidak sama dengan orang beriman. Nah, jawaban yang kedua salah. Ayo, kan? Tepuk tangan buat yang salah. Jawaban yang benar, orang benar sama dengan orang beriman. Dibalik, orang beriman sama dengan orang benar. Nah, kita diminta ya menjadi orang yang benar. Berarti kita diminta menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Oke. Sekarang tenangkan hati dan pikiran, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan yang kami baca dari kitab Nabi Habakuk.
secara pribadi di rumah kami masing-masing. Berkati semua kegiatan ini sehingga kami dapat memuliakan dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang bernyanyi lagu Tak Tahu Akan Hari Esok. Ini lagu orang beriman sama dengan orang benar. Mari kita bisa berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada yang Tuhan Yesus yang telah memberikan kami kehidupan dan telah menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami boleh bersyukur karena sudah mendengarkan sebagian daripada firman. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan menjadi berkat bagi kami semua dan mengubah kehidupan kami sebagai firman-firman gereja ini menjadi lebih baik. Kami juga memohon ya Tuhan, agar kiranya kuasa Roh Kudus dapat menolong kami semua untuk terus mengingat ajaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan patuh melaksanakan ajaran Tuhan tersebut. Berikan juga kepada kami kekuatan untuk melawan segala kuasa kegelapan dunia yang hendak menjauhkan kami dari ajaran ini. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan, kiranya berkat-Mu selalu melimpah atas kehidupannya, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beliau memberitakan firman-Mu. Buat keluarganya juga Tuhan berkati supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati juga kehidupan pekerjaannya dan kehidupan ekonomi keluarganya, bahkan juga pendidikan bagi seluruh anggota keluarganya. Jadikanlah hamba-Mu bersama keluarganya menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama manusia. Kami juga berdoa bagi beberapa pelayan kami di persekutuan Tuhan ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam kehidupan pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga masing-masing. Jauhkan mereka dari para kejahatan dunia ini dan dapatkanlah mereka dengan berkat. Biarlah doa kami kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya dalam waktu yang sangat. Kami di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, menurut nama Tuhan. Allah tempat dan tempat kami, pelindung dan penjaga bangsa kami, bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, UUD 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa telah Engkau karuniai negeri yang bebas beragam suku, bahasa, kebudayaan dan agama.
Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, biarlah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, sekaligus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama telah bersungguh-sungguh berupaya dalam doa dan tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan bangsa kami mah yang lebih suka lalai melakukan kejahatan demi hasrat hidup dalam pertamakan yang telah membawa kami jauh dari yang kau hendak. Ampunilah dosa kami dan bangsa kami. Sebab hanya kepada Allah kami memohon pengampunan dan keselamatan. Ya Tuhan, tolonglah bangsa kami ini agar tidak dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Ajar kami bisa menghormati satu dengan yang lainnya, supaya kami bisa menjaga toleransi kehidupan umat di selama ini tetap berjalan. Mampukan kami sebagai kesatuan ini untuk memperbaiki kehidupan kami di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak yang baik, kembali kami menghadapmu Bapak untuk mengucap syukur atas semua berkat yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapak atas semua cinta kasih-Mu. Kami bersyukur atas orang tua yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau membimbing mereka dan menuntun kami menuju pada depan kami. Lindungilah mereka dari bahaya dan segala yang jahat. Serta berikanlah kepada mereka kesehatan, rezeki yang cukup, kebijaksanaan sesuai dengan kami. Tolonglah keluarga kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu, taat dan mengasihi orang tua serta saudara-saudari kami. Tentu dalam bimbinglah kami Bapa, kiranya bisa menjadi anak yang berguna kelak, membanggakan orang tua kami dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa yang surga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, berkatilah hidup kami serta ibadah yang kami lakukan. Berkati pendeta kami dan menjadi jemaat kami. Berikanlah pada kami semua kesehatan agar bisa kembali berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami mendoakan rekan-rekan darurat kami yang bersama bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Jika mereka menuju pergi ke tempat yang lain, tetaplah hati mereka supaya memiliki perlindungan dan motivasi untuk datang dan beribadah bersama kami. Kami juga memohon agar kami supaya kehidupan bisa baik dan berjalan lebih baik dari sebelumnya bersama kami yang terbaru sakit, tolonglah mereka dan yang kehilangan pekerjaannya, pulihkan hidup sesama kami yang mengalami trauma tidak dengan konflik dan peperangan. Inilah doa syafaat kami yang kami hadirkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat, ini yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah pada kami. Jangan ganggu kami dalam cobaan, bebaskanlah kami dari jahat. Sampai selama
penyertaanmu yang telah menunjuk. Engkau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan untuk kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang memberikan persembahan ini. Kami berdoa juga agar persembahan ini dapat menjadi persembahan yang halal dan benar di hadapan Tuhan, dan juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Inilah doa kami yang kami berikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak sih kalau dari koordinator sektor, kakak sudah mencatat kurang lebih 25 asrama di DPP. Tinggal kita sama Gina yang belum isi ya. Ricky juga belum. Siapa? Ricky. Jatah kakak itu 25, berarti yang belum isi. Kalau isi nomor ya. Jadi sebenarnya untuk bagian kelas juga mereka ada tambahan. Tambahan karena jadwalnya mengprogres, maka sini aja dia langsung membaca Mazmur. Siapa? Daniel ya? Jadi kamu mau dia baca Mazmur saya? Daniel. Terus gelas syafaat 3 orang. Rizky udah makan belum? Rizky ya? Oke, Rizky kan hari ini kakaknya hidup ya. Terus kita dua siapa? Oke, kita dua syafaat. Satu lagi David dua syafaat ya. Oke. Satu lagi dua persembahan. Good job, mengajukan diri. Oke, itu aja kuota PT kita kali ini ya. Pulang. Kita akan kembali pulang dan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Kita menghidupkan lagu Buatlah Kita. Berdiri kan ya Pak? Berdiri. Damai sejahtera dari Allah Bapa bersama dengan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati persekutuan teruna dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.